Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya. Hari ini Senin 8 Juni 2020. Saya terberkati dari bacaan dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 yang berbunyi demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus saat Dia melaksanakan misinya di dunia ini, di mana Dia yang adalah anak tunggal Allah Bapa, yang memiliki kuasa, Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Dia yang adalah cahaya kemuliaan Allah, Dia yang adalah wujud gambar Allah, namun Dia rela mengosongkan dirinya dan turun ke dunia ini untuk menjalankan misi yang dibebankan Bapa bagi Dia, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Dan pada saat menjalankan misinya di dunia ini sebagai manusia, Tuhan Yesus begitu setia, begitu totalitas. Dia melakukan semuanya. Bahkan Dia selalu menjalin hubungan dengan Bapa dalam doa. Bukan hanya doa biasa saja, tapi Dia telah berdoa dan menaikkan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan Dia dari maut. Dan karena kesalehannya Dia didengarkan. Dan yang kedua, selain Tuhan Yesus, Dia dalam kehidupannya ini Dia hidup saleh. Dia juga telah mencontohkan bahwa sekalipun Dia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Itu adalah satu teladan yang diberikan kepada kita. Dia saleh, Dia taat, dan karena itu semua Dia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Dan akhirnya setelah Dia menyelesaikan misinya, Dia kembali ke surga, dan sekarang Dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Namun demikian, Tuhan Yesus ingin orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian, meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan, barang siapa yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya bukan miliknya lagi. Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bukankah Tuhan Yesus telah memberi teladan bahwa walaupun Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, Dia tidak mengambil atributnya, fasilitasnya sebagai anak tunggal Bapa itu untuk mempermudah misinya di dunia ini. Namun Dia berjuang, berusaha dengan keras untuk melaksanakan misi Bapa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang saat ini masih hidup di dunia ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, mari kita berusaha hidup saleh dengan jalan tekun, berdoa, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Kita belajar
taat akan firman-Nya, meneladani kehidupan Yesus Kristus, yaitu hidup kudus, hidup tak bercacat celah sampai Tuhan memanggil kita. Karena itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kalau kita pada akhir-akhir ini firman-Nya begitu keras, begitu mendidik kita, kita harus merelakan hati kita. Tidak zamannya lagi kita menerima firman yang berupa susu dan makanan yang lembut, tetapi kita relakan hati kita menerima firman yang keras yang menjadikan kita dewasa dan kita layak dikatakan sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima warisan yang kekal. Demikian Bapak Ibu renungan saya pada hari ini, kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, dan mari kita bersama-sama belajar meneladani kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, agar kita semuanya nanti bersama-sama pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita semuanya dibawa masuk di dalam kerajaan Tuhan Yesus yang mulia. Betapa indahnya, dan itulah saat yang kita nanti-nantikan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana Tuhan Yesus sudah hidup dengan saleh dan taat di dunia ini, supaya kami juga menjadi anak-anak-Mu yang berani hidup saleh, berani hidup taat, walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi mundur, kami tidak menjadi lesu, tetapi kami tetap bersemangat berjuang menyelesaikan misi kami di dunia ini, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus yang taat, melaksanakan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau meteraikan dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukan seluruh firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami semua yang hari ini melaksanakan aktivitas kami, agar kami tetap berjalan di jalan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.